Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Firas Afif dari kelompok 5 dan beserta 3 anggota kelompok saya, yaitu ada Dea Ananda Putri, ada Rima Melati, dan ada Nuka Febriana Putri. Jadi pada kelompok 5, jadi pada kali ini kami akan menjelaskan uh, soal dengan metode langsung. Pertama tuh untuk soal bisa dilihat soal kelompok 5 tentang comprehensive statement of financial position dari chain configuration. Pertama tuh kita menghitung perubahan dari laporan arus kas tahun 2020 dan pada laporan 2021. Langsung aja. Pertama, perubahan cash. Ini kan di tahun 2020 dia $48.400. Tahun 2021 $80.800. Jadi ini 2020 dikurang 2021 ya, 2021 dikurang 2020 ya kan? Berarti dia mengalami kenaikan. Lanjut. Itu ada akun receivable yang 2020 itu berjumlah $33.000 dan untuk 2021 itu $92.800. Jadi untuk selisihnya sendiri yaitu $59.800. Berarti itu juga mengalami kenaikan kan? Lanjut inventory. Di inventory itu juga mengalami kenaikan, di mana di tahun 2020 itu $102.000, maksudnya $102.850. Di tahun 2021 itu $117.500. Untuk prepaid expense sendiri itu pada tahun 2020 yaitu sebesar $26.000 dan pada tahun 2021 itu $28.400. Jadi untuk selisihnya sendiri itu bisa dilihat di tabel yaitu $2.400. Selanjutnya itu ada investment. Pada tahun 2020 itu ada $114.000 dan pada tahun 2021 itu ada $143.000. Dan untuk hasilnya sendiri itu ada sekitar $29.000. Terus yang selanjutnya itu ada equipment. Pada tahun 2020, equipment itu $242.500 dan pada tahun 2021 yaitu $270.000 dan selisihnya itu $27.500. Lanjut di sini ada multi depreciation equipment. Itu di tahun 2020 itu 52.000, di tahun 2021 itu 50. Jadi di sini berarti dia mengalami penurunan sebesar $2.000. Jadi untuk total yang selisih aset itu $163.750. Lanjut mungkin untuk teman-teman. Selanjutnya ada account payable, di mana pada tahun 2020 itu sebesar $67.300 dan di 2021 mengalami kenaikan sebesar $112.000, maka selisihnya adalah $44.700. Selanjutnya ada accrued expense payable, pada tahun 2020
sebesar $17.000 dan 2021 $16.500 mengalami selisih penurunan sebesar $500. Selanjutnya ada bond payable 2020 sebesar $150 dan 2021 sebesar $110 dan mengalami penurunan sebesar $40.000. Selanjutnya ada share capital ordinary pada tahun 2020 sebesar $175.000 dan 2021 sebesar $220.000, mengalami kenaikan sebesar $45.000. Yang terakhir ada return earning pada 2020 sebesar $105.450 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar $224.000. Maka penambahannya adalah $118.550. Oke, lanjut sebelum kita membuat laporan arus kasnya itu ada perhitungan. Mungkin kita buat perhitungannya dulu. Yang pertama itu kita harus menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Yang pertama kita buat sales. Dari penjualan itu kan kita menerima uang. Sales sebesar itu salesnya berapa tuh? Sebagai di soal 392.780. 352.780, ya enggak? Iya, benar. Iya. Terus itu kan ada peningkatan dari account receivable, ya kan? Itu ada kemungkinan adanya penjualan, kita menjual secara kredit. Jadi di sini ada peningkatan, tapi itu menjadi pengurang. Di sini peningkatan tadi itu udah kita hitung, peningkatan core receivable itu sebesar 59.800. Nah, ini kita minimkan karena dia menjadi pengurang dari penjualan. Ya kan? Iya, betul. Ya. Maka di sini ada lagi enggak? Ada. Maka di sini kas yang diterima sales ini katanya.
didapatlah kas yang diterima dari pelanggan itu $332.980. Selanjutnya itu ada menghitung kas yang dibayarkan untuk supplier. Yang pertama, kita harus menghitung pembelian untuk tahun 2021 terlebih dahulu. Bisa diulangi dari sinyalnya bermasalah. Yang pertama, kita menghitung pembelian untuk tahun 2021. Terus, pembelian 2020 dah. 2021 bukan deh. Ini kan yang oh iya 2021. 2021. Yang pertama itu ada COGS atau cost of goods sold. COGS sebesar 135.000. itu dapat dari 460 soal. ribu dolar ya di soal. 135.460 dolar. Lanjut. Selanjutnya ada peningkatan inventory. Itu menjadi penambah. Karena ditingkatkan. Oke. Sebesar 14.650. Inventory. Oh, ini. Lanjut. Ada lagi? Udah. Jadi di sini pembelian selama 2021. Ini di jumlah. Iya. 150.110 dolar. Yang kedua, menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier. Maka pembelian selama 2021 sebesar 110 dolar. Terus ada peningkatan pada account payable sebesar 44.700. Perlakuannya itu dikurang. Peningkatan sebesar 44.700. itu dapat dari perubahan saldo. Karena perlakuan tadi dikurang, jadi kita di sini kita aminkan. Kalau boleh tahu,
kenapa yang di sini berpengaruh itu peningkatan account payable. Ini kan menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier. Terus ada pembelian selama tahun 2021 itu dikurangkan oleh peningkatan account payable. Menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier. Karena peningkatan account payable ini tidak ada kas yang dibayarkan kepada supplier, maka perlakuannya dikurangkan. Oh, iya. Kita kan membeli, misalnya ada yang dibelikan kepada dia barang dagangan kepada supplier. Nah, terus di sini kan ada peningkatan account payable, berarti di situ ada pembelian secara kredit, ya kan? Jadi uangnya belum kita kasih ke supplier, ya. Maka dia menjadi pengurang. Oke, di sini jadinya kas yang dibayarkan pada supplier. Oke, ini dikurangkan. Karena udah pakai min, jadi aku pakai tambah saja. Oke, berarti sebesar $105.410. Lanjut. Selanjutnya itu menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Oke. Di mana yang pertama ada beban operasi, sebesar $12.410. Itu dapat dari soal. Oh, yang ini ya? Yang di income statement. Sebesar $12.410. $12.410. Bentar, dolarnya yang diganti. Oh, sekalian lanjut. Lanjut itu. Nuka. Selanjutnya itu ada beban apa lagi, kawan-kawan? Dari soal. Udah deh. Udah. Lanjut beban. Nuka.
Mungkin Luka ada lagi gangguan sinyal. Boleh lanjutkan kan? Selanjutnya itu ada beban dibayarkan di Bukara dari soal tuh, Iya, yaitu sebesar prepaid expense. 2.400. Beban dibayar di muka atau prepaid expense itu kita ambil ininya di perubahan ya. Iya. Sebesar 2.400. Selanjutnya, ada lagi? Selanjutnya itu ada lagi enggak? Ini ya. Yang menjadi yang membuat kas itu dibayarkan kas dibayarkan untuk beban operasi. Accurate expense payable. Okay. Di sini ada accurate expense payable itu mempengaruhi kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Mempengaruhi deh penurunan accrued payable. Itu ngapa bisa mempengaruhi? Penurunan Sebesar $500. sebentar. Oke, tadi kan ada penurunan accurate expense payable. Nah, itu tuh berpengaruh, itu kan accurate expense itu biaya masih harus dibayarkan. Jadi dalam masih menjadi beban kita kan dibayarkan. Jadi di sini perlakuannya jadi penambah karena dia penurun. Okay. Sini ini udah habis kan? Berarti langsung kita jumlahkan. Beban operasi, beban dibayar di muka, dan biaya yang masih harus dibayarkan. Jadi total untuk kas
yang untuk beban operasi itu sebesar 15.310 dolar. Lanjut yang terakhir, yang terakhir apa nih? Belum enggak? Masih adakah? Di sini di soal itu ada pajak ya kan? Income tax expense. Di sini kita masukkan juga itu kas yang dibayarkan untuk pajak. Soal itu udah diketahui kan, di situ ada beban pajak. Bisa dilihat di soal itu sebesar 27.280 dolar. 27.280 dolar. Nah, di sini di soal itu cuma diketahui satu dak untuk pajaknya deh. pajaknya. Jadi adanya penambah lain kan. Jadi kas yang dibayarkan untuk pajak itu sebesar 27.280 dolar. Terus tuh untuk selanjutnya itu menghitung kas yang dibayarkan untuk beban bunga. Beban bunga. Berarti di soal itu ada interest expense. Beban sebesar 4.730. 4.730. Di sini berarti kas yang untuk Beban bunga. Oke, masih ada. Ini kalau di perhitungan tuh sudah semua ya deh. Selanjutnya kita langsung buat laporan arus kas metode langsung bayar. Untuk yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi itu dari perhitungan yang kita sudah buat tadi kan, itu ada kas yang diterima dari pelanggan. Berarti penerimaan kas dari itu sesuai dengan perhitungan yang sudah kita buat tadi 332.980 ya. Nah, selanjutnya itu ada kas yang dibayarkan kepada pemasok.
sebesar 105.410 dolar. Oke, Yuk. lanjut. Kas yang dibayarkan Kas yang dibayarkan kepada pemasok. masuk tadi udah. Ini lagi dah yang dibayarkan untuk beban beban- operasi. Untuk beban operasi. Sebesar 15.310 dolar. Selanjutnya pajak ya. Ya deh, pembayaran kas untuk pajak. Sebesar 27.280 dolar. Terus yang terakhir tadi pembayaran untuk beban bunga dah. Ya, beban bunga sebesar 4.730 dolar. Oke. Sudah tidak yang sudah kita hitung tadi. Berarti di sini kita totalkan dulu. Oh ya, ini kan ada yang penerimaan kas. Berarti ini kas yang dibayarkan pada pemasok. Berarti kan kita membayarkan. Jadi ini berupa pengurang kas. Ini juga ada kas yang dibayarkan. Jadi jadi pengurang. Untuk ini juga pembayaran. Oke, jadi ini kita jumlahkan. Dapatlah di sini kas bersih. Hasilkan. Sebesar 180.250 dolar. Selanjutnya, Itu ada arus kas dari aktivitas investasi. itu dari soal informasi tambahan Itu ada pembelian equipment baru atau peralatan baru itu sebesar 85.000 dolar dibeli secara tunai pada tahun 2021. Oke, berarti langsung berpengaruh karena tunai tadi kan langsung berpengaruh oleh kas keluar. Berarti di sini pembelian sebesar berapa tadi? 85.000 dolar. Selanjutnya itu ada tambahan kebutuhan lama yang mempunyai harga perolehan 57.500 telah terjual secara tunai. Jadi itu untuk perhitungannya. jadi di sini itu ini ya apa penjualan peralatan lama ya kan. Oke, di sini kita buat perhitungannya dulu dah. Perhitungannya itu berarti di sini kita buat pendepresiasi. Yang pertama itu kita lihat akumulasi dari peralatan itu kan, karena udah kita pakai otomatis sudah ada akumulasinya kan. Jadi kita lihat di soal itu akumulasi awal, akumulasi depreciation equipment itu yang awal, ya kan? Berarti yang 62.000.
$52.000. Iya. Lanjut. Itu kan baru akumulasi penyusutan kan. Nah, yang udah benar-benar menjadi beban kita kan udah dipakai tadi. Kita lihat di soal juga. Di sini kan ada di laporan laba rugi itu kan ada ya depreciation expense. Jadi depreciation expense-nya sebesar 46.500 kan. Nah, di sini kita jumlahkan. Ini tadi akumulasi. Oke. Berapa meledak? Akumulasi. Ditambah dengan beban dapatlah 98.500. Terus di sini juga ada kan di soal itu ada akumulasi akhir kan yang $50.000. Ini kita buat ya. Maka kita kurangkan kan, selanjutnya itu di sini harga perolehan awalnya Itu 57.500 dilihat dari ini tadi kan, dari soal. Di situ kan equipment lama yang mempunyai harga perolehan sebesar 57.500. Jadi itu kan terdapat nilai bukunya sebesar 9.000. Dikarenakan di soal itu ada loss on disposalnya itu sebesar 7.500, maka 9.000 tadi dikurang dengan 7.500 untuk mendapatkan penjualan peralatan tadi. Berarti ini kerugian ya? Nah, jadi untuk total penjualan peralatan lama itu bukan sebesar $1.500. Ini apa saja? Ya, berarti untuk pembelian udah, penjualan udah, selanjutnya untuk informasi tambahan itu bukan deh, ke pembelian investasi. ada pembelian investasi lagi. Investasi. Itu kita lihat dari selisih di investment ini ya. Sebesar $29.000. Sebesar $29.000. Oke. Nah, ini kan
dari sini itu ada pembelian, berarti otomatis kita membeli jadi adanya kas keluar. Berarti di sini kita buat nih karena dia mengeluarkan kas. Untuk penjualan itu kita yang menerima. Untuk pembelian lagi, untuk investasi berarti di sini juga ini. Ada lagi? Aduh. Sudah kan yang untuk ini Untuk aktivitas investasi? investasi sudah semua, jadi bisa ditotalkan. Berarti di sini bersih. Terpakai. Silakan. Hasilnya minus $112.500. Lanjut yang terakhir itu ada Arus kas dari aktivitas pendanaan. boleh yang ini ke 5. Arus kas dari pendanaan. Yang pertama itu ada penerbitan saham baru sebesar $45.000. Saldonya lihat dari Ada di soal. soal yang ini ya. Share capital ordinary itu. Iya, Oke, sebesar $45.000. Itu dilihat dari selisih kah? Oh ini ya, selisih. Selanjutnya ada pembayaran dividen. Itu dari Itu kita informasi tambahan ya. bisa pakai perhitungan juga. Coba di samping. Pertama kita lihat dari saldo return earning pada tahun 2020. saldo Sebesar awal berarti ya. Iya. Saldo awal return earning $105.400. Selanjutnya itu kita lihat dari saldo net income. Net income. Net income besok. Ini ya. Produksinya 158.900. Oke. Selanjutnya dijumlahkan. Terus dikurangi dengan saldo return earning pada 2021 sebesar 224.000. Saldo akhir berarti. Iya. Ya. Coba. Itu dikurangkan. Dapatlah $40.350. Itu untuk pembayaran dividennya. Oke. Lanjut untuk pelunasan obligasi. Soalnya, ini obligasi telah jatuh tempo dilunasi secara tunai pada nilai nominal. Berarti di sini pelunasan obligasi sebesar $40.000.
Itu dapat dari Di perubahan saldo. bond payable. Payable. Oke. Ini tadi pembayaran dividen itu kan diminkan, enggak? Karena kan adanya kas keluar kan. Oke, ada lagi? Udah. Nah, berarti di sini kas ya. Ini bukannya dihasilkan, enggak? Karena kan dia Yang terpakai itu. yang terpakai, maaf. Karena dia min, ya kan? Karena dia minus. Karena dia minus, jadi ini nih yang terpakai. Yang ini coba kita kurangkan dulu. Jumlahkan. Oke, minus juga kan? Berarti di sini juga kas bersih yang terpakai. Oke. Udah kan? Udah dari aktivitas operasi udah, investasi udah, pendanaan udah. Berarti di sini kita totalkan dulu. Dari aktivitas operasinya, ya kan? Ditambah kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi dan ditambah dengan kas bersih yang dipakai untuk pendanaan. Itu hasilnya positif 32.400. Berarti di sini itu termasuk kenaikan kan? Kenaikan untuk tahun 2021. Terus di sini kita buat kas awal periode Januari 2021 kan? Itu dapat dari saldo soal yang ini ya, yang 2020, cash 2020. Oke. Bentar. Selanjutnya itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Dapatlah di sini kas 2021. Ini sama enggak? Sama kan? Di soal. Berarti oke. Jadi dari soal tadi yang udah kita kerjakan itu dari aktivitas operasi itu yang dihasilkan itu 180.250 dolar. Aktivitas investasi yang terpakai itu 112.500 dolar. Aktivitas pendanaan yang terpakai itu 35.350 dolar. Jadi udah pas tadi kan kenaikan kas bersih itu di tahun 2021 32.400 dolar. Ya kan? Udah pas. Kas awal periode 1 Januari 40.400 dolar dan kas akhir sama di soal tadi 80.800 dolar. Mungkin itu tadi pembahasan soal kita pada kali ini. Mungkin semoga bisa bermanfaat. Kami dari kelompok 5
ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.